sidang online. Jadi nggak apa-apa. Nanti waktu pembuktian, nah baru seru itu ya. Karena kita akan buka-bukaan di situ. Banyak pengamat sudah memperkirakan bahwa gugatan itu tidak akan sukses atau para hakim diperkirakan akan menolak gugatan itu. Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya. Nah, video kali ini nih teman-teman tentang Subhan Palal. Ya, kita tahu Subhan Palal itu penggugat ijazah SMA-nya Mas Wapres ya. Penggugat ijazah SMA-nya Gibran. Beliau tidak terima aja sih dengan ijazah yang dimiliki Mas Gibran. Dan tuntutannya juga nggak kaleng-kaleng teman-teman. Kalau teman-teman ikutinnya beliau, waduh. Emang ya, padahal kita udah tahu nih mereka cuman pengennya Mas Gibran itu turun dari jabatan sebagai wakil presiden dan meminta maaf ke mereka. Tidak semudah itu sih sebenarnya. Kayak gimana ya, kok mudah banget punya energi gitu mereka ya untuk menuntut Mas Gibran begitu dan meminta Mas Gibran untuk turun dari jabatan wakil presiden. Aduh, kecuali ya bisa sih, kecuali ini Mas Gibran punya skandal besar, ada kasus besar begitu yang menimpa beliau, makanya dengan mudah beliau diturunkan, bukan mereka aja yang menurunkan, tapi masyarakat Indonesia pastinya yang akan turun gitu untuk menurunkan Mas Gibran kalau kembali lagi Mas Gibran punya skandal kasus besar misalnya seperti itu. Tapi ini kan Mas Gibran baik-baik saja gitu, bekerja juga bagus, kok malah disenggol-senggol begitu ya. Mungkin ya karena mereka nyenggol Pak Jokowi nggak main, eh, nggak ngefek, terus mereka nyenggolnya ke Mas Gibran begitu. Dan diperkirakan juga nih teman-teman, gugatan Subhan Palal terhadap Wapres Gibran dan KPU itu akan gugur. Ya gimana ya, mungkin bisa jadi sih gugur ya, karena emang ya kita tahu pendidikannya Mas Gibran ya lengkap gitu loh, maksudnya ya benar adanya beliau bersekolah di yang ditudingkan mereka begitu. Oke, di sini aku sudah ada beberapa videonya ya terkait dengan Subhan Palal dan gugatan Subhan Palal yang akan diperkirakan gugur tersebut. Jadi kita coba cek videonya. Bang Arif titip dong Bang Arif. Ya Pak Subhan, gimana Pak, sidangnya dialihkan ke offline Pak? Ada maju Pak, ada maju. Gini, kalau sidang online, jadi nggak apa-apa. Nanti waktu pembuktian, nah baru seru itu ya. Karena kita akan buka-bukaan di situ, ya. Bukti kita, ya. Oke, itu. Soal tadi yang permohonan penolakan yang KPU itu gimana tadi Pak? Gini, KPU itu waktu saya berangkat menggugat, itu pendidikan terakhir Gibran itu pendidikan terakhir, jadi nggak ada. Terus sekarang kalau kita lihat pendidikannya S1. Nah itu yang saya keberatan, nanti saya sampaikan juga. Jadi kita maju tak gentar loh, Bang. Assalamualaikum. Ya, Pak Nursam. Lihat tuh gimana nggak cintanya kami kepada Pak Roy Suryo dengan Pak Risno, dengan Bu Tifa. Semuanya kita harus. Purnawirawan juga ada yang jemput pada perjuangan ini. Jadi harapan kami memang perjuangan ini tidak boleh selesai, tidak boleh berhenti di tengah jalan sebelum tuntas. Ya, betul. Ibu-ibu nih membawa spanduk selamat datang pejuang pembongkar kebenaran di bumi Indonesia. Wih, mantap. Kumpul semua belum? Udah. Bu, ayo Bu, seoptimis apa yang dikenakan? Itu artinya ada kejanggalan ini. Apa nih janggal? Saya kotak-kotak. No. Ya. Ini UTS ini bukannya universitas. Iya, kok universitas. disetarakan? Kok disetarakan dengan SMK? Itu lucu banget. Oke. Ya. Nah, oleh KPU SMA. Ya. Nah,
Saya baca tuh undang-undangnya tuh, saya baca. Kebetulan saya ini diajari oleh Prof. Harun Al-Rasyid almarhum. Kalau kamu membaca undang-undang itu ibarat kamu senapas. Senapas, dia bilang. Menyeluruh. Hari ini Subhan Palal membacakan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan tidak main-main, ia konsisten menggugat Wakil Presiden 125 triliun dan meminta agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menyetujui atau mengabulkan gugatan itu seluruhnya dan sepenuhnya. Apa artinya ini? Artinya bahwa bagi Subhan Palal memang terjadi tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Gibran ketika tahap pencalonan wakil presiden ia tempuh pada waktu itu dalam rangka menjadi pendamping Prabowo sebagai calon presiden pada waktu itu. Tetapi teman-teman, banyak pengamat sudah memperkirakan bahwa gugatan itu tidak akan sukses atau para hakim diperkirakan akan menolak gugatan itu. Salah satu indikasinya adalah bahwa para hakim akan bertahan dan merasa bahwa apa yang digugat itu adalah sesuatu yang tidak berhak disidangkan oleh para hakim yang menyidangkan pokok perkara ini. Mengapa? Karena keputusan yang telah berlaku tetap itu telah diputuskan oleh KPU dan kemudian keputusan itu mendapatkan legal formalnya dari Mahkamah Konstitusi, di mana gugatan-gugatan dulu dilayangkan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam pemilihan, tetapi semua proses telah dilalui dan atau dilewati. Sehingga kita bisa membayangkan bahwa gugatan Subhan Palal itu sudah out of time. Itu berarti tidak mungkin rasanya menyidangkan kembali sesuatu yang telah diputuskan berlaku secara politik dan secara ketatanegaraan. Karena itu perkiraan yang disampaikan oleh para hakim yang dilihat sebagai kemungkinan yang akan ditempuh oleh para hakim itu adalah langkah yang paling masuk akal. Mari teman-teman kita dengarkan pembacaan petitum gugatan Subhan Palal ke Gibran dan tidak main-main 125 triliun, dan inilah yang kemudian membuat kita semua bisa membangun skenario dan imajinasi secara hukum bahwa tidak mungkin rasanya para hakim akan mengabulkan karena posisi keputusan KPU dan dilegalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu lebih tinggi daripada keputusan yang mungkin saja diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita nonton. Selanjutnya apabila menentukan putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan dari penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibatnya. 3. Menyatakan tergugat 1 tidak sah menjadi wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. 4. Menghukum para tergugat secara tanggungan yang membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh warga negara Indonesia sebesar 125 triliun rupiah. 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding kasasi dari para tergugat. 6. Menghukum para tergugat secara tanggungan untuk membayar uang paksa sebesar 100 juta setiap hari atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan pengadilan negeri. 7. Menghukum para tergugat secara tanggungan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Demikian ditandatangani penggugat HM Subhan Al-Saida. HM Subhan Al-Saida. Terima kasih. Baik, dan saya Maria sudah saksikan bersama dan sudah selesai kita sampaikan ini. Karena itu sudah tadi ya.
sekarang ya sebelum jam 14 ya. Ya teman-teman, saya potong di situ videonya. Anda bisa cek dan periksa banyak media-media sosial kita. Tapi saya ambil ini dari Kompas.com Reporter yang mencuplik bagian yang penting pembacaan sekian jumlah gugatan yang disampaikan oleh Subhan Palal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, sebagai awal diskusi kita sudah tahu teman-teman bahwa proses mediasi telah gagal. Mengapa? Karena tergugat satu, dalam hal ini Wakil Presiden Gibran, menolak dan tidak mau berdamai. Demikian juga tergugat dua itu juga menolak. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Pusat yang menolak dan tidak mau berdamai dengan Subhan Palal sebagai penggugat. Nah, dua hal ini teman-teman memberikan data yang penting buat kita bahwa bagi pihak Gibran dan KPU sama-sama berkeyakinan bahwa mereka tidak bekerja sama atau berkomplot seperti yang tadi dibacakan gugatan oleh Subhan Palal untuk kemudian melakukan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Subhan Palal. Dan karena itu masing-masing merasa, baik kubu Wakil Presiden dan kubu KPU, bertahan dengan pemahaman mereka, dan ini artinya bahwa proses hukum selanjutnya itu diperkirakan akan berjalan setelah pembacaan gugatan itu disampaikan, yang kemudian akan disampaikan juga jawaban dari para tergugat, dan kemudian proses jawab dan pertanyaan dan jawab yang dipandu oleh para hakim, sampai pada akhirnya ujungnya adalah pembacaan keputusan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, poin inilah yang sangat krusial teman-teman. Yang saya tadi di awal pengantar saya sudah katakan bahwa kemungkinan para hakim akan memiliki semacam posisi hukum yang sangat jelas bahwa keputusan yang telah membuat Gibran menjadi wakil presiden dan kemudian selanjutnya Prabowo sebagai presiden itu adalah keputusan yang berada di atas atau di tingkat lebih atas dari keputusan kalau mau diambil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan ini memberi pesan bahwa ada kemungkinan, ya sekali lagi ada kemungkinan bahwa apa yang diperkirakan akan terjadi bahwa para hakim di PN Jakarta Pusat itu akan menggunakan keputusan KPU Pusat yang waktu itu telah memutuskan dari 3 kontestan itu pemenang pemilu 2024 itu adalah pasangan Prabowo Gibran, sampai kemudian Mahkamah Konstitusi ketika membuka sengketa pemilu, khususnya pemilu presiden dan wakil presiden, dan kita sudah mengikuti prosesnya dan tidak ada nama Subhan Palal yang waktu itu mengajukan gugatan, atau bahkan kalau kita mengikuti logika Subhan Palal, ia mengajukan gugatan tetapi ditolak oleh pengadilan atau oleh Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Dan ini memberi pesan kepada kita bahwa para hakim diperkirakan akan menggunakan logika bahwa KPU sudah memutuskan pemenang pemilu, dan kemudian yang penting bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengambil keputusan yang final and binding, artinya final dan mengikat, itu berarti keputusannya berada di atas pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dan kalau itu dipakai, logika itu atau keputusan final dan final and binding ini, maka diperkirakan gugatan yang dilayangkan oleh Subhan Palal itu akan sederhana dijawab dalam keputusan amar putusan para hakim dengan mengatakan bahwa kami tidak berhak untuk menyidangkan ini, dan karena itu silakan mengambil sikap seperti yang sudah diputuskan secara konstitusional bahwa proses ini telah melewati keputusan yang mengikat yang dibacakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Dan kalau itu terjadi, maka saya punya intuisi politik bahwa posisi Gibran tetap aman, dan karena itu ia tetap akan berada pada posisi sebagai wakil presiden hari ini dan ke depan. Jadi teman-teman, kalau kita ingin bincang hal ini, maka saya punya keyakinan bahwa posisi Gibran tidak akan berubah sebagai wakil presiden, dan karena
penggunaan logika secara hukum bahwa PN tidak mungkin berbeda pendapat dari pengadilan tinggi, demikian juga pengadilan tinggi tidak mungkin berbeda dari pengadilan yang lebih tinggi lagi, khususnya Mahkamah Konstitusi yang keputusannya adalah final and binding, artinya keputusannya final atau terakhir dan mengikat semua pihak. Dan apa yang disampaikan oleh Subhan Palal ini sebetulnya kalau kita sudah ikuti diskusi tentang ini sudah melewati waktu yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang terbuka pada waktu itu. Tetapi kita selalu melihat saja bahwa ada politik yang selalu dibangun dengan sebuah pemahaman yang penuh dengan fitnah dan kebencian, dan kita ingin tegaskan sekali lagi bahwa keputusan yang kita telah terima dan bahkan 1 tahun telah bekerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, dan banyak apresiasi warga masyarakat, bahkan tingkat kepercayaan publik terhadap Wakil Presiden yang begitu tinggi, ini menjadi celah bahwa pada akhirnya sinar dari Wakil Presiden itu menyilaukan banyak mata sehingga Gibran selalu dianggap berbahaya. Itu benar-benar dirasakan oleh banyak orang dan lawan-lawan politik Gibran. Saya tidak hanya mengatakan bahwa lawan politik yang silau atas sinar Gibran itu Subhan Palal, tapi juga orang-orang seperti Roy Suryo, Rismond yang sedang berada di Sydney mencari informasi ini dan itu. Tapi yakinlah bahwa apa yang diperjuangkan oleh mereka karena dasarnya adalah kebencian, maka itu tidak akan memberi dampak apa-apa atau tidak akan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, mari berpikir positif dan waras secara sosial, dan jangan pernah kalah oleh politik kebencian. Kalahkan politik kebencian dengan semangat kebersamaan kita yang ujungnya adalah semangat untuk menghadirkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang semakin baik hari ini dan ke depan. Salam waras, salam YouTuber NKRI, jaga kesehatan teman-teman, dan pastikan bahwa proses demokrasi kita, seperti kata Presiden Prabowo, membutuhkan partisipasi kita, dan salah satu partisipasi kita adalah dengan tetap membangun politik penuh keadaban dan kesantunan, bukan politik yang dibalut dengan kepentingan yang gelap, termasuk penggunaan politik fitnah dan politik kebencian. Kita sudah mendengar videonya ya teman-teman, menyimak videonya di mana Subhan Palal memang tetap kekeh dengan gugatannya ya teman-teman. Dan ya tetap ingin Mas Gibran itu turun serta minta maaf ke mereka begitu. Diperkirakan juga ya gugatan dari Subhan Palal terhadap Wapres Gibran dan KPU akan gugur. Wah. Oke, kita tunggu saja ya untuk selanjutnya seperti apa teman-teman. Dan menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia, selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!